barengan sama Oracle Card Indonesia di saat ini ya. Semoga teman-teman dimanapun, kapanpun, dan bersama dengan siapapun selalu sehat, bahagia, jiwa, raga, lahir, dan batin ya. Amin. Lengkapkan doanya. Well, kali ini kita bakalan bacain ya buat teman-teman masing-masing zodiak. Nah, ya ini sekarang udah ke teman-teman Leo dan ini general reading teman-teman ya, timeless ya. Jadi siapapun yang mampir kemari dan sengaja atau tidak sengaja melihat video ini, pastinya ada pesan-pesan untukmu. Ambil makna positifnya dan terapkan dalam hidup bila kita seirama ya. Oke? Alright teman-teman ya, di video ini kita bakalan bacain buat teman-teman. Temanya adalah tentang yang akan datang dan mendekat padamu deket-deket ini. Ya ini entah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya kan ya. Nggak tahu juga ya, tapi saat dia datang ingat-ingat video ini ya. Oke teman-teman ya, yang mau private reading, informasi mengenai private reading maupun personal reading, silahkan kontak ke email ya, ke oraclecardindonesia@gmail.com, ada di description teman-teman. Alright, still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So prepare a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Leo nih ya, kita bacain yuk yang akan datang dan mendekat ya. Dekat-dekat ini karakternya seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Karakter yang akan datang dan mendekat untuk teman-teman Leo ya. Karakternya seperti apa yang akan datang dan mendekat ya untuk teman-teman Leo. Kita baca, kita ambil satu kartu transformation. Oke, transformation ya, Pluto di Scorpio. Plutonya sendiri ini adalah planet yang mewakili ya ke planet kematian ya, kebangkitan, perubahan yang sama sekali tidak terhindarkan, hal-hal seperti itu. Scorpio-nya sendiri ini bercerita mengenai rahasia-rahasia dan misteri. Asik ketemu sama orang yang penuh dengan misteri. Aduh ya, nebak-nebak dong ya. Oke, ini sosoknya teman-teman ya, ciri-cirinya itu kayak gimana sih ya. Ini orang yang sering kali mengalami transformasi dalam hidup ya, orang yang sudah mengalami transformasi atau perubahan dalam hidupnya. Jadi ketemu sama kamu tuh udah yang benar-benar kayak apa sih, ya belajar gitu ya, belajar dari macam-macam, artinya keterpurukannya dia ya, lalu dia memutuskan untuk berubah gitu ya, kayak gitu. Orang yang punya pengalaman hidup pastinya, karena tadi ya kita udah bahas bahwa dia mengalami transformasi dalam hidupnya, mengalami perubahan-perubahan yang tidak terhindarkan ya di hidupnya. Jadi ya mau nggak mau dia pasti punya pengalaman hidup yang menarik gitu ya, seperti itu. Ini orang yang penuh misteri juga ya, artinya ada hal-hal yang mungkin ya di awal-awal teman-teman nggak tahu lah ya, kayak gitu ya. Secara emosional ya dia termasuk orang yang moodian ya, orangnya moody banget, bukan moody banget sih ya, tapi lebih ke kayak gini nih, moodnya tuh kadang-kadang swing gitu loh teman-teman ya, bisa gini kadang-kadang bisa gitu ya, kayak gitu. Swing banget. Tapi dia adalah orang yang pintar mengelola keuangan ya, tapi sayangnya keuangannya orang lain teman-teman ya kayak semacam akuntan akuntan kayak gitu ya. Dia pintar banget ya. Kok akuntan sih? Dia pintar banget untuk mengelola keuangan seseorang yang lain. Artinya dia bisa lah dipercaya gitu ya buat ngelola keuangannya orang gitu ya, di satu ya mungkin individu ataupun perusahaan gitu ya, orang-orang yang seperti itu ya, orang yang bisa dipercaya lah seperti itu. Jadi dia bisa yang namanya menyimpan rahasia tuh bisa gitu ya, karena penuh misteri seperti itu. Jadi ini adalah ciri-ciri atau karakternya seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita baca yuk, apa sih tujuannya deketin kamu ya, apa tujuannya dia itu deket dan datang sama kamu, itu tujuannya apakah gerangannya. Coba kita lihat, ada alright, dia dekat sama kamu ya karena mau berteman aja gitu ya, karena dia percaya bahwa kamu adalah orang yang bisa bantuin dia gitu.
Ya, ini adalah kayak ketemu sama kamu tuh kayak keajaiban gitu loh ya. Jadi ketemu sama teman-teman Leo ini buat dia itu adalah satu keajaiban, satu jawaban dari doa-doanya selama ini, dimana dia berdoa mungkin ada penolong gitu kan, dan tiba-tiba celing ketemu sama kita gitu ya, kayak gitu. Tapi dia tidak mengharapkan yang lain ya, dia cuman mau temenan aja gitu, artinya friendship gitu ya, berteman aja, jadi tidak lebih dari berteman, seperti itu ya. Oke. It's okay lah ya. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan ya kalau misalkan kita ketemu sama dia? Apa yang sebaiknya kita lakukan kalau misalkan kita ketemu sama dia ya? Oke. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila kita ketemu sama dia? Apa coba? Attachment. Ada apa ya? Coba. Oke. Alright. Nggak apa-apa teman-teman ya, ini ada attachment, ini berarti dia adalah orang yang teman-teman udah kenal sebenarnya gitu kan ya. Ini mungkin teman lama ya, ini juga bisa teman-teman ya. Ada godaan, ada keterikatan, ini berkaitan mungkin dulu pernah kenal dan pernah ada hal-hal yang dimana bikin kamu tuh nggak nyaman gitu ya, ada konflik-konflik, akhirnya ketemu itu juga kayak sedikit nggak nyaman gitu. Nah, sebenarnya yang mesti atau sebaiknya dilakukan ya belajar jadi diri sendiri aja gitu ya, bebaskan dirinya kita dari hal-hal yang kayak nyangkut gitu ya, prinsipnya kita atau aturan-aturan yang kita ciptakan ya. Jadi kayak kita kayak ketakutan sendiri kalau misalkan ketemu sama dia, itu jangan ya, tetap aja jadi diri sendiri ya, terlepas dari dulu itu kayak gimana, seperti apa ya, yang nggak apa-apa, yang lalu ya udah lalu itu. Yang penting sekarang ini teman-teman ya, ketemu sama dia ya udah jadi diri sendiri aja ya. Jadi diri sendiri, nggak harus yang namanya seperti apa dan kayak gimana ya, toh temenan ya, ya udah temenan aja dengan baik. Bebaskan dirinya teman-teman, yang lalu ya udah lalu ya, jangan terkekang dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang lalu tersebut gitu, karena itu nggak akan jadi sehat akhirnya ya. Baik untuk dirinya teman-teman sendiri maupun untuk dia juga yang akan datang juga ini ya. Oke? Ya, buat dia ya kamu ini adalah jawaban dari doanya. Dia berharap bahwa kamu akan membantu dia gitu. Nah, ini sekarang tergantung nih sama kamu ya. Kalau misalkan kamunya masih ada keterikatan, masih gondok, masih ada yang belum kelar juga, kamu merasa seperti itu ya terserah juga gitu ya, konflik-konflik. Tapi ya lakukan yang baik teman-teman ya. Artinya mesti belajar untuk lebih fleksibel ya, lebih lentur lagi ya, pilih jalan yang baik, jangan dendam-dendam lah ya, lihat dari sudut pandang yang luas. Oke? Ya teman-teman, yang lalu sudah berlalu ya, apapun yang terjadi di pertemanan kita, di persahabatan kita, ataupun di apapun lah ya, pernah menjalin hubungan atau kayak gimana ya, yang lalu ya sudah berlalu. Lepaskan keterikatan tersebut, bebaskan diri kita dari ikatan yang membuat diri kita pada akhirnya nggak maju ya. Oke? Teman-teman, jadi diri sendiri aja. Alright ya, see you the next video dengan tema yang berbeda teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.